Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel kita, channel Ilhas Warjini. Dan kali ini teman-teman kita akan melanjutkan pembahasan mengenai Vincent van Gogh, yaitu seorang pelukis terkenal dari Belanda. Kemarin itu kita setelah pembahasan yang pertama itu mengenai salah satu lukisannya, dan sekarang kita akan melihat lukisan-lukisan yang lain. Kita akan lanjutkan pembahasan kali ini ya teman-teman. Dan berikutlah kita akan ambil lukisan dari Vincent van Gogh kali ini di video ini. Oke, langsung aja teman-teman, kita akan lihat foto-foto ataupun gambar-gambar dari seniman Vincent van Gogh ini, lukisan-lukisannya, karya-karyanya. Dan kita lihat yang pertama adalah yang berjudul The Potato Eaters atau pemakan kentang ya. Van Gogh sengaja memilih komposisi yang akan menantang kehebatannya sebagai pelukis, seperti master Perancis Jean-François Millet, dan Van Gogh ingin menjadi pelukis petani sejati. Kita akan lihat untuk gambarnya. Jadi ini gambarnya teman-teman. Oke, ini Potato Eater. Jadi ada tiga wanita, satu pria, atau dua wanita dua pria ini ya, dan satu anak-anak ya, yang sedang minum dan juga sedang memakan kentang. Lukisan petani, lukisan mengenai petani. Kita besar lagi. Keren ya lukisannya, itu detailnya itu kayak kena banget gitu loh pada zaman itu loh. Oke, akan kita lihat pembahasannya. Ini berarti Van Gogh mencoba melukis subjeknya dengan perasaan yang mendalam tetapi tanpa sentimentalitas. Dia berbicara tentang mereka yang menjalani cara hidup yang sama sekali berbeda dari kita, dari orang-orang beradab. Dia berusaha keras untuk melukis wajah, warna kentang yang baik dan berdebu, tidak dikupas secara alami, dan untuk menyampaikan gagasan bahwa orang-orang ini telah menggunakan tangan yang sama dengan yang mereka gunakan sekarang untuk mengambil makanan dari piring dan juga untuk mengambil tanah, dan dengan demikian merupakan makanan mereka yang jujur. Ini adalah gambar yang pertama, dan kita lihat gambar yang kedua, yaitu self portrait. Kita akan lihat gambarnya terlebih dahulu. Oh, yang ini self portrait judulnya, nama gambarnya, nama lukisannya maksudnya self portrait. Ini berarti ya portrait diri sendiri dari seorang Vincent van Gogh. Seperti Rembrandt dan Goya, Vincent van Gogh sering menggunakan dirinya sebagai model. Dia menghasilkan lebih dari 43 potret diri, lukisan atau gambar dalam 10 tahun. Seperti para empu tua, dia mengamati dirinya sendiri secara kritis di cermin. Melukis diri sendiri bukanlah tindakan yang tidak berbahaya. Itu adalah pertanyaan yang sering mengarah pada kritis identitas. Jadi dia menulis kepada saudara perempuannya, saya mencari kemiripan yang lebih dalam daripada yang diperoleh oleh seorang fotografer. Dan kemudian kepada saudaranya, orang-orang berkata, dan saya bersedia mempercayainya, bahwa mengenal diri sendiri itu sulit. Tetapi melukis diri sendiri juga tidak mudah. Potret-potret yang dilukis oleh Rembrandt lebih dari sekadar pemandangan alam, mereka lebih seperti wahyu. Dalam pandangan kepala dan bahu ini, artis mengenakan setelan jas dan bukan jaket kacang yang biasa ia pakai. Perhatian berfokus pada wajahnya keras dan kurus, matanya yang terbingkai hijau tampak keras kepala dan cemas. Warna dominan campuran hijau atscin dan biru pucat menemukan tandingan dalam warna komplementernya. Jingga berapi-api pada janggut dan rambut, imobilitas model kontras dengan rambut bergelombang dan janggut bergema dan diperkuat dalam arabesque halusinasi latar belakang. Dan kita lihat lagi gambarnya. Ini menggambarkan yang dimaksud oleh seorang Vincent van Gogh itu, dia kayak semacam menggambarkan dirinya untuk memahami dirinya lebih dalam lagi, bukan seperti halnya fotografi, tapi dia lebih kepada untuk memahami dirinya sendiri lebih dalam lagi ya, menggunakan lukisan. Kemudian kita lanjut untuk gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga berjudul Starry Night yang dibuat oleh Vincent van Gogh pada tahun 1888, di mana kita akan lihat gambarnya atau lukisannya. Ini berjudul Starry Night. Di situ ada dua orang cowok cewek ya, kayak di semacam pantai gitu, karena bukan pantai tapi telaga. Ini langit-langit yang terlihat kayak gedung, dan itu kayak ada cahaya-cahaya bintang-bintang atau kembang api mungkin ya, kembang api mungkin.
Dan ini memang seorang Vincent van Gogh itu melukisnya pakai tebel ya catnya ya, tebel ke tegas gitu loh. Ini dua orang cowok cewek, dan kita akan lihat penjelasannya. Sejak kedatangan di Arles pada 8 Februari 1888, Van Gogh terus-menerus disibukkan dengan representasi efek malam. Pada bulan April 1888, dia menulis kepada saudaranya Theo, "Saya membutuhkan malam berbintang dengan pohon cemara atau mungkin di atas ladang gandum matang." Pada bulan Juni, dia menceritakan kepada pelukis Emile Bernard, "Tetapi kapan saya akan melukis langit berbintang, lukisan yang terus menghantui saya." Dan pada bulan September, dalam sebuah surat kepada saudara perempuannya, dia membangkitkan subjek yang sama, "Seringkali bagiku malam bahkan lebih kaya warna daripada siang." Pada bulan September yang sama, dia akhirnya menyadari proyek obsesifnya. Dia pertama kali melukis sudut malam hari di Cafe Terrace di Place du Forum Arles, Otterlo, Reich de Museum, Corel Muller, ya, dengan luar biasa menyalin warna-warna yang dia rasakan dalam kegelapan. Lampu gas kota memancarkan warna orange terang dan terpantul di air. Bintang-bintang berkilau seperti batu permata. Beberapa bulan kemudian, tepat setelah dikurung di rumah sakit jiwa, Van Gogh melukis versi lain dari subjek yang sama, yaitu Starry Night, di mana kekerasan jiwanya yang bermasalah diungkapkan sepenuhnya. Pohon berbentuk seperti api, sementara langit dan bintang berputar dalam visi kosmik. Starry Night Mus di Orsay lebih hening. Suasana diperkuat dengan kehadiran sepasang kekasih di dasar kanvas. Ya, yang tadi itu kita lihat lagi. Jadi ini bukan kembang api, tapi ini bintang-bintang. Bintang-bintang, dan itu sepasang kekasihnya. Ini ada perahu-perahu, ini kayak semacam telaga gitu. Oke. Dan itu bintang-bintangnya. Dan ini yang keempat, lukisan dari seorang Vincent van Gogh. Kira-kira nanti kita lihat apakah judulnya. Ini kayak semacam bunga teratai atau bunga apa? Almond Blossom. Almond Blossom ini emang bunga ya. Blossom kan bunga yang sedang mekar gitu. Pada tanggal 31 Januari 1890, Theo van Gogh mengumumkan kelahiran putranya dalam sebuah surat kepada Vincent van Gogh. Anak laki-laki itu bernama Vincent Willem, diambil dari nama Vincent van Gogh yang sangat dekat dengan adiknya. Segera mulai membuat lukisan subjek favoritnya, cabang-cabang yang mekar di langit biru. Lukisan itu dimasukkan sebagai hadiah untuk bayi yang baru lahir. Van Gogh memilih pohon almond sebagai simbol kehidupan baru karena pohon itu mekar pada awal Februari, mengumumkan musim semi yang akan datang. Vincent Willem kemudian mendirikan Museum Van Gogh. Jadi putra dari adiknya itu atau saudaranya itu yang membuat Museum Van Gogh, karena memang di situ dia kayak dispesialkan gitu. Dan ini lukisan yang khusus spesial untuk Vincent Willem atau keponakannya, yang menandakan kelahiran baru dan bunga-bunga yang mekar. Gambar selanjutnya yang berjudul The Bedroom, ini kayak kamar ya, kamar itu ada lukisan potret tadi kayaknya ya, lukisan potret Vincent van Gogh tadi sama istrinya mungkin itu. Kemudian ini kamarnya, ada gantungan pakaian, ada tempat menaruh minuman, ada jendela, kursi 1, bantal 2, dan ini selimutnya warna merah. Kemudian ada kursi lagi, dan itu ada lukisannya dipajang. Ini lukisannya kayak semacam yang kemarin ya, ladang gandum itu. Vincent van Gogh sangat menghargai lukisan kamar tidurnya sehingga ia membuat 3 versi yang berbeda. Yang pertama sekarang ini adalah dalam koleksi Museum Van Gogh Amsterdam, yang kedua milik Institut Seni Chicago, dicat setahun kemudian dengan skala yang sama dan hampir identik, dan kanvas ketiga yang lebih kecil dalam koleksi Mus di Orsay, Paris, yang dia buat sebagai hadiah untuk ibu dan saudara perempuannya. Van Gogh menyusun kamar tidur pertama atau melukis The Bedroom ini pertama pada Oktober 1888, sebulan setelah dia pindah ke rumah Cat Room di Arles, Prancis. Momen ini menandai pertama kalinya sang seniman memiliki rumah sendiri, dan ia segera dan dengan antusias mulai mendekorasi, melukis serangkaian kanvas untuk memenuhi dinding. Benar-benar lelah karena usahanya. Ia menghabiskan 2,5 hari di tempat tidur dan kemudian terinspirasi untuk membuat lukisan kamar tidurnya. Saat dia menulis kepada saudaranya Theo, "Saya sangat senang melakukan interior telanjang ini dengan kesederhanaan." Ia syurat dalam warna datar tetapi disikat dengan kasar, dinding pucat ungu, lantai dalam warna merah pudar, kursi dan tempat tidur kuning krum, bantal dan spray hijau lemon pucat, spray berwarna merah darah,
meja rias oranye, wastafel biru, jendela hijau. Saya ingin mengekspresikan ketenangan total dengan semua nada yang sangat berbeda ini. Meskipun gambar ini melambangkan relaksasi dan kedamaian bagi sang seniman, bagi mata kita kanvas itu tampak dipenuhi dengan energi gugup, ketidakstabilan dan gejolak, dan efek yang diperbesar oleh sudut pandang yang menyusut tajam. Warna ungu ya. Ya. Padahal kayak sederhana banget nih ya. Coba kan kita lihat detailnya. Pasti catnya ini tebel nih, kalau seorang Vincent van Gogh itu melukis apa-apa itu tebel gitu. Ya, kayak gitu. Ini kayak yang kemarin yang di ladang jagung itu. Kemudian ini potret dirinya dia, self potret tadi. Kemudian ini mungkin gambar istrinya. Ini jendela warna ungu, ada botol, dan ini lukisan yang belum diketahui. Selanjutnya ini ada rumah, ada orang-orang di situ, dan langit yang warna biru agak keunguan, biru agak tua. Ini mungkin malam atau sore ya. The Yellow House Street. Pada Mei 1888, Van Gogh menyewa 4 kamar di sisi kanan sebuah rumah di Place Le Martin di Arles. Tempat tinggalnya adalah yang memiliki daun jendela hijau. Kamar tidurnya terletak di luar. Vincent akhirnya menemukan tempat di mana ia tidak hanya bisa melukis tapi juga menyebut teman-temannya. Tujuannya adalah untuk mendirikan studio The South, di mana dia dan seniman yang berpikiran sama dapat bekerja sama. Kos-kosannya dia gitu ya, kontrakannya dia. Yang warna hijau ini jadi dia itu kayak motret diri gitu loh, motret keadaan sekitarnya dia gitu. Kita lanjut ke foto selanjutnya. Head of skeleton with burning cigarette. Ini malah ikan rokok ya. Ini ikan rokok ini. Oke, kerangka dengan rokok yang menyala di mulutnya ini adalah lelucon remaja. Van Gogh melukisnya pada awal 1886 saat belajar di Akademi Seni di Antwerpen. Lukisan itu menunjukkan bahwa dia menguasai anatomi dengan baik. Menggambar kerangka adalah latihan standar di akademi, tapi melukisnya bukan bagian dari kurikulum. Dia pasti membuat lukisan di waktu lain di antara atau setelah pelajarannya. Ini waktu dia masih kayak sekolah gitu ya. Ini keren sih, strukturnya juga pas. Lukisan selanjutnya yang bernama Roses atau bunga mawar ya. Dan memang ini adalah lukisan bunga mawar, dimana kita bisa melihatnya putih, mawar putih ya, wet, dengan ada yang tergeletak di tanah. Mawar dilukis sesaat sebelum Van Gogh dibebaskan dari rumah sakit jiwa di Saint-Rémy. Dia merasa dia mulai berdamai dengan penyakitnya dan dirinya sendiri. Dalam proses penyembuhan ini, lukisan sangat penting. Selama 3 minggu terakhir pemulihannya, dia menulis kepada saudaranya Theo. Dia bekerja seperti dalam hiruk pikuk dan besar bunga iris ungu karangan bunga mawar besar. Ini adalah salah satu dari 2 lukisan mawar Van Gogh yang dibuat pada waktu itu. Ini adalah salah satu benda mati terbesar dan terindah dengan karangan bunga yang meriah dalam kemuliaan mekar penuh. Meskipun terkadang dia memberikan arti tertentu pada bunga, Van Gogh tidak membuat asosiasi khusus untuk mawar. Namun jelas bahwa dia melihat semua tanaman yang mekar sebagai perayaan kelahiran atau pembaruan, penuh dengan kehidupan. Perasaan itu digarisbawahi di sini oleh latar belakang hijau musim semi yang segar. Pita cat bergelombang diaplikasikan dalam sapuan diagonal, menghidupkan kanvas dan memainkan bentuk bunga dan daun yang digulung. Awalnya mawar berwarna merah muda, warnanya telah memudar dan akan menciptakan kontras warna komplementer dengan hijau. Kombinasi pelengkap seperti itu membuat Van Gogh terpesona. Catnya sangat tebal sehingga kedua lukisan mawar tertinggal ketika Van Gogh meninggalkan Saint-Rémy pada 16 Mei 1890. Seperti yang dia jelaskan kepada Theo, kanvas ini akan membutuhkan waktu 1 bulan untuk mengering, tetapi petugas di sini akan berjanji untuk mengirim mereka pergi setelah kepergianku. Mereka tiba di Anvers pada 24 Juni. Jadi memang di sini dia meninggalkan ini dulu gitu, karena ini sangat tebal untuk kanvasnya. Dan ini untuk kering itu membutuhkan waktu yang lama dan ditinggal sama si Van Gogh sendiri ya. The Bedroom terakhir ini untuk pembahasan yang pertama kali ini. Ini kayak tadi, cuman ini kayak ada yang dibedain gitu loh.
kayak ini tambah ya lukisannya, ya nggak sih, kayak tambah. Terus ini lukisannya juga beda, kayak tadi itu kan self portrait, ya ini mungkin self portrait juga, tapi ini di sini sudah berganti untuk lukisan yang dipajang. Di sini juga diganti lukisan yang dipajangnya. Kemudian untuk baju dan lain sebagainya masih hampir sama, ini juga sama. Dan ini yang ada di atas sini juga berbeda. Kalau kemarin itu, kalau yang tadi itu kayak ada minuman-minuman, tapi ini enggak. Selama di Arles, Van Gogh membuat lukisan kamar tidurnya ini yang telah dilengkapi dengan perabotan kayu sederhana dan karya seninya sendiri di dinding. Dengan menggunakan warna kontras yang kuat, Van Gogh berusaha untuk mengekspresikan emosi tertentu. Di sini upin ungu pucat kuning furnitur dan ungu muda dinding dimasukkan untuk membuatkan istirahat atau tidur yang dia alami di kamar tidurnya. Ini sama yang tadi itu, lebih duluan yang mana ya? Oke. Kemudian ini yang terakhir ya, terakhir ini aja, sunflower. Yang mana sunflower bunga matahari. Di sini gambarnya bunga matahari, tadi itu mawar, kalau ini bunga matahari yang sedang mekar juga. Lukisannya aneh-aneh ya. Lukisan Van Gogh tentang bunga matahari adalah salah satu yang paling terkenal. Dia melakukannya di Arles di selatan Prancis pada tahun 1888 dan 1889. Vincent melukis total 5 kanvas besar dengan bunga matahari dalam vas dan 3 warna kuning dan tidak ada lagi yang lain. Dengan cara ini dia mendemonstrasikan bahwa adalah mungkin untuk membuat gambar dengan banyak variasi dari satu warna, tapi kehilangan kefasihan. Lukisan bunga matahari memiliki arti khusus bagi Van Gogh. Mereka mengkomunikasikan terima kasih, dan dia menggantungkan 2 yang pertama di kamar temannya, pelukis Paul Gauguin, yang datang untuk tinggal bersamanya untuk sementara waktu di rumah kuning. Gauguin terkesan dengan bunga matahari yang menurutnya sebetulnya Vincent Van Gogh telah melukis versi baru selama temannya tinggal di Gauguin, kemudian memintanya sebagai hadiah yang akan diberikan Vincent kepadanya. Dia kemudian menghasilkan 2 salinan lepas sebagaimanapun. Salah satunya sekarang ada di Museum Van Gogh. Yang kayak gini ini dibuat beberapa kali, dan yang bunga matahari kayak gini, dan beberapa ada yang diminta oleh temannya, dan yang terakhir itu ada di Museum Van Gogh. Salah satunya lukisan bunga matahari. Tebel juga ini, kalau Van Gogh itu pasti tebel ya. Untuk catnya itu tebel. Ini masih ada kamar tidur lagi. Karena ketiga, berarti ini kita akan tambah yang ini untuk pembahasan kita kali ini. Sama, ini warnanya ungu, ini lebih cerah, dan diganti ininya, fotonya di sini ini lebih kayak muda ya. Kemudian ini lebih, yang kebiruannya ini lebih tajam, dan di sini sekarang ada minuman. Dan handuknya warna putih, handuk atau apa ini lebih terasa lebih tajam gitu warnanya. Van Gogh menghasilkan lukisan yang hampir identik dengan tema kamar tidurnya yang tadi itu. Yang pertama di Museum Van Gogh di Amsterdam, dieksekusi pada Oktober 1888 dan rusak saat banjir yang terjadi saat pelukis berada di rumah sakit di Arles. Hampir setahun kemudian Van Gogh membuat 2 salinannya, satu dengan ukuran yang sama, sekarang berada di Institut Seni Chicago, yang lain di Musée d'Orsay, diproduksi untuk keluarganya di Belanda lebih kecil. Dalam sepucuk surat kepada saudaranya Theo, Vincent menjelaskan apa yang membuatnya atau memprovokasi dia untuk melukis gambar seperti itu. Dia ingin mengekspresikan ketenangan dan menghadirkan kesederhanaan kamar tidurnya menggunakan simbolisme warna. Dengan demikian, dia menggambarkan dinding pucat, ungu, tidak rata, merah pudar dari lantai, kursi dan tempat tidur kuning krom, bantal, spray dalam hijau, limau pucat, selimut merah darah, cucian berwarna orange, dudukan wastafel biru, dan jendela hijau. Menyatakan, saya ingin mengekspresikan ketenangan mutlak dengan warna-warna yang berbeda ini. Melalui berbagai warna ini, Van Gogh mengacu pada Jepang. Pada kertas krep dan cetakannya, dia menjelaskan orang Jepang tinggal di interior yang sangat sederhana, dan seniman hebat apa yang pernah tinggal di negara itu. Dan meskipun di mata orang Jepang kamar tidur yang didekorasi dengan lukisan dan perabotnya tidak akan terlihat sangat sederhana, bagi Vincent itu adalah kamar tidur kosong dengan tempat tidur kayu dan 2 kursi. Meskipun demikian, ia mencapai kelangkaan tertentu melalui komposisinya yang hampir seluruhnya terdiri dari garis-garis lurus, dan melalui kombinasi ketat dari permukaan berwarna yang mengimbangi ketidakstabilan perspektif. Lebih cerah ini sih, lebih cerah ini daripada 2 yang lainnya itu. Lebih cerah ini yang paling bagus menurut aku, yang ini, untuk yang lukisan bedroom ya, yang kamar itu.
ya hampir sama dengan yang ini, identik, tapi ini lebih warnanya lebih bagus. Oke, total ada 11 lukisan yang kita bahas di kali ini. Karena tadi sebenarnya kita mau 10, tapi karena ada tambahan satu yang serangkaian dengan lukisan-lukisan sebelumnya, maka kita bahas juga. Sehingga menjadi 11 untuk lukisan di kali ini, yang merupakan karya dari seorang Vincent van Gogh. Dimana Vincent van Gogh ini, ya bahkan dia itu kayak sudah pernah dimasukkan ke rumah sakit jiwa kan. Itu memang imajinasinya mungkin lebih ini ya, lebih berkembang pesat gitu di sininya dia gitu. Kemudian dia juga banyak terinspirasi dari lukisan-lukisan Jepang atau pelukis-pelukis Jepang. Dan kemudian dia lebih kayak ekspresionis ya, dia mengekspresikan sesuatunya melalui lukisan, dimana tempat dia tinggal, kemudian kamar tidurnya, kemudian self dirinya dia. Pokoknya dia itu kayak semacam memotret diri untuk mengabadikan momen-momen tertentu gitu loh, ke dalam lukisannya gitu, dalam kehidupannya dia gitu. Dan dia sangat dekat banget dengan saudaranya, dan bahkan dia membuatkan lukisan khusus untuk keponakannya, yaitu ketika baru aja lahir. Intinya di sini yang bisa kita pelajari di awal-awal ini adalah tentang karakter seorang Vincent van Gogh ini. Ternyata memang kepribadiannya unik, beda dari yang lain, dan bahkan dia dimasukkan dalam rumah sakit jiwa itu karena mungkin kelainan gitu. Kelainannya itu maksudnya beda dengan orang lain gitu. Kalau nggak tahu ada gangguan psikologis tertentu atau enggak, kita belum sampai di situ. Tapi yang jelas di 11 lukisan pertama kita bahas kali ini keren-keren semuanya dan bagus sih. Intinya karya-karya itu lebih baik memang diarsipkan atau didokumentasikan atau disimpan di galeri, karena mungkin saat itu akan biasa-biasa saja, tapi kita nggak tahu setahun dan beberapa tahun kemudian mungkin bisa menjadi kayak semacam mahakarya gitu kan. Yaitu memang aku nggak bisa melukis sih, tapi kan aku senang dengan lukisan-lukisan ataupun dengan seni-seni gitu loh. Itu aja teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Jadi kita lebih banyak tahu tentang Vincent van Gogh ini. Oke, bye-bye. Nantikan untuk pembahasan Vincent van Gogh, dan kita akan lihat lukisan-lukisan yang lain dari seorang Vincent van Gogh ini di video berikutnya ya. Makasih.